Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah resume materi dari pertemuan 1 yang dibawakan oleh praktisi Ibu Ika Muharini. Nah, teman-teman, modal untuk tampil di depan umum sebagai seorang public speaker yaitu harus selalu tersenyum dan harus selalu bahagia. Nah, menurut Paul J. Mayor, komunikasi dalam hubungan manusia adalah kunci sebuah kesuksesan pribadi dan karir. Sedangkan menurut Aristoteles, ada 3 aspek yang harus dimiliki saat berbicara. Nah, yang pertama yaitu ethos, yaitu pembawaan attitude dan karakter. Terus yang kedua ada logos, yaitu kalimat yang diucapkan secara logis, valid, dan dapat dipercaya atau meyakinkan atau kebenaran apa yang kita sampaikan teruji. Terus yang terakhir ada pathos. Nah, pathos ini merupakan kemampuan membuat audiens atau pendengar terhipnotis dengan apa yang dibawakan oleh pembicara sehingga tercipta hubungan yang baik antara pembicara dan audiens. Nah, selanjutnya ada 5 hukum komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama ada respect, yakni menciptakan sikap hormat dan menghargai. Terus yang kedua ada empati, yakni sikap harus disesuaikan atau menempatkan diri di situasi apapun. Terus yang ketiga ada audible, yakni diterima baik oleh orang lain. Terus yang keempat yakni clarity, yaitu pesan yang disampaikan secara jelas. Dan yang terakhir ada humble, yakni rendah hati. Nah, selanjutnya ada tips untuk mengatasi demam panggung. Nah, tips yang pertama ada afirmasi. Afirmasi positif yaitu selalu berpikir dan berbicara positif. Terus yang kedua yaitu persiapan materi dengan baik. Terus yang ketiga ada jangan takut gagal. Terus yang keempat, datang lebih awal atau jangan terlambat agar sebelum tampil kita sudah bisa menguasai panggung. Terus yang terakhir ada perbanyak jam terbang. Teman-teman, saat ditunjuk secara mendadak untuk menjadi seorang MC, hal yang harus kita lakukan yakni yang pertama, meminta rundown acara. Terus yang kedua, meminta daftar tamu. Yang ketiga, untuk membuat acara lebih hidup, dipersiapkan pantun ataupun hal lainnya supaya audiens para semangat. Selanjutnya, persiapan seorang public speaker diantaranya yaitu yang pertama, saat menjadi public speaker harus menarik dari segi penampilan ataupun materi. Terus yang kedua, memberikan kesan yang luar biasa. Terus yang ketiga, bawakan acara dengan menghibur. Yang keempat, memberikan suatu motivasi untuk tidak melakukan sesuatu ataupun memperingatkan. Terus yang kelima, memberikan informasi. Terus yang keenam, menyemangati, yaitu memberikan semangat dan energi positif kepada audiens. Terus selanjutnya meyakinkan audiens, dan yang terakhir menggerakkan audiens. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang public speaker yaitu yang pertama, greeting, yaitu ucapkan salam dengan senyuman dan semangat. Terus yang kedua, attention, yaitu ucapkan sesuatu yang bisa menarik perhatian audiens. Yang ketiga, interest, yaitu janjikan sesuatu yang menarik dan penting. Yang keempat, desire, yaitu tunjukkan sesuatu yang membangkitkan hasrat. Dan yang kelima, action, yaitu dorong audiens untuk segera melakukan tindakan. Dan yang terakhir ada closing, yaitu buat penutup yang mengesankan audiens. Nah, teman-teman, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita berbicara di atas panggung ataupun di depan umum. Nah, yang pertama, tidak ada poin. Selanjutnya, vokal datar, tidak efektif, minim kreasi, egois, dan tidak logis. Teman-teman sekalian, pembelajaran bermakna yang saya dapatkan pada perkuliahan public speaking kali ini yaitu bahwa public speaking akan membantu kita untuk terus meningkatkan rasa percaya diri kita. Dapat kita ketahui bahwa komunikasi dalam hubungan manusia adalah
kunci sebuah kesuksesan pribadi ataupun karir kita. Maka dari itu, kita perlu untuk meningkatkan skill atau kemampuan kita dalam berbicara. Selain itu, untuk menjadi seorang public speaker, dibutuhkan keahlian-keahlian yang harus dan berbekal ilmu yang banyak dan banyak profesi yang membutuhkan public speaking. Salah satunya yaitu profesi seorang guru. Karena untuk menjadi seorang guru harus berbekal public speaking agar dapat menyampaikan suatu ilmu kepada siswa dengan baik. Nah, selanjutnya untuk refleksi diri. Untuk diri saya pribadi, masih kurang bekal ilmu untuk dapat percaya diri saat berbicara di depan umum. Sehingga saat ingin berbicara ataupun mengajukan pendapat masih kurang percaya diri, serta kosakata yang masih sangat minim sehingga ketika ingin menyampaikan suatu pendapat masih sering bingung bagaimana cara menyampaikannya dengan menggunakan kata-kata yang sangat baik. Dari kekurangan saya tersebut, saya masih perlu mempelajari ilmu-ilmu public speaking secara mendalam, baik dengan mengikuti perkuliahan ataupun dengan belajar secara mandiri dengan menonton di YouTube. Dan lebih memperbanyak lagi untuk mempelajari kosakata-kosakata dengan cara banyak membaca buku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.